Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Yulisandra dengan NIM 20059093 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas project based learning mata kuliah statistika multivariat, yaitu tentang pengerjaan pengelolaan data dengan 3 metode. Pertama, analisis faktor, kedua, regresi berganda, dan yang ketiga yaitu analisis of covariance atau ANCOVA. Baiklah, langsung saja pada metode yang pertama yaitu analisis faktor. Langkah pertama, buka terlebih dahulu aplikasi SPSS yang akan kita gunakan. Jika sudah, lakukan copy paste data yang akan kita gunakan dari Excel ke SPSS. Lalu akan muncul semua data yang akan dianalisis. Selanjutnya pada tab variable field, kita bisa mengubah nama variabel-variabel tersebut seperti yang sudah saya lakukan ini sesuai dengan data pada Excel. Contohnya umur, gender, education, dan lain-lainnya sampai 21 variabel. Dan juga saya sudah mengubah pada tab measure menjadi nominal. Lalu setelah diubah kembali pada data view, dan kita akan melakukan analisis. Tekan analyze, ambil dimension reduction dan faktor. Di sini saya menggunakan data dari pelatihan sampai ANX1. Pindahkan data ke sebelah kanan pada kotak variabel. Dan pada kotak deskriptif, centang anti-image dan juga KMO and Bartle test of sphericity. Akan continue. Lalu oke. Di sini pada output masih menghasilkan 2 komponen, sementara yang diharapkan hanya 1 komponen. Oleh karena itu, proses harus diulang dengan mengeluarkan indikator-indikator yang tidak valid, yaitu indikator yang nilai MSA-nya di bawah 0,5 atau MSA-nya paling kecil. Di sini terlihat yang memiliki MSA paling kecil yaitu pelatihan dan juga ANX1. Langsung saja kita lakukan analisis ulang dengan cara seperti tadi. Keluarkan pelatihan ke sebelah kiri dan juga ANX. Oke, maka akan muncul hasil analisis yang baru. Di sini dapat terlihat bahwa nilai KMO-nya sudah di atas 0,5 yaitu 0,655. Dan juga nilai signifikansinya sudah di bawah 0,05 yaitu 0,000. Untuk nilai pada anti-image dan juga commonalities sudah tidak ada yang di bawah 0,5. Akhirnya pada proses ini menghasilkan 1 komponen, yang artinya indikator PE1, EE1, dan ISE1 sudah valid. Selanjutnya dengan menggunakan indikator-indikator yang valid ini akan dibentuk faktor skor, yang merupakan nilai variabel laten yang akan digunakan pada analisis statistik lainnya. Caranya, pada tab Analyze tadi, pilih Dimension Reduction dan Faktor. Pilih Skor, centang Save as Variables, dan biarkan metodenya regresi. Lalu klik Continue dan OK. Maka akan muncul hasil regresi dari analisis faktor tersebut, yaitu fact 1_1. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai analisis faktor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis regresi berganda. Di sini, saya sudah menyediakan data untuk melakukan analisis ini.
Sama seperti yang tadi, pada variabel view kita bisa mengubah nama variabel dan juga tab misalnya. Untuk melakukan analisis regresi berganda, pilih Analyze. Lalu pilih Regression dan juga Linear. Letakkan X pada dependen dan HRG serta course pada independen. Untuk uji multikolinearitas dan autokorelasi bisa dilakukan pada kotak statistik, centang collinearity, diagnostic, dan juga Durbin-Watson. Klik Continue. Untuk uji heteroskedasitas dan normalitas, lakukan pada kotak plots. Pindahkan ZPRED ke X dan juga ZRE-SID ke Y. Centang normal probability plot lalu continue. Setelah semua perintah yang diinginkan diklik, maka untuk memunculkan semua output, klik OK. Untuk pengujian multikolinearitas, nilai VIF untuk variabel HRG dan course sama-sama 1,248. Sedangkan toleransinya 0,801. Karena nilai VIF dari kedua variabel tidak ada yang lebih besar dari 10 atau 5, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan untuk autokorelasi dapat dilihat dari Durbin-Watsonnya. Nilai DW sebesar 2,162 lebih besar dari 1,539 dan lebih kecil dari 2,481 yang artinya berada pada daerah tidak ada autokorelasi. Untuk uji heteroskedasitas dapat dilihat dari scatter plot. Di sini sebaran titik tidak membentuk suatu pola atau alur tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedasitas. Untuk uji normalitas bisa dilihat dari normal PP plot. Di sini sebaran titik dari gambar relatif mendekati garis lurus, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal. Selanjutnya uji F. Pada tabel di atas nilainya 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linear yang diestimasi layak digunakan. Untuk uji T, nilai dari variabel bebas HRG sebesar 0,01. Yang lebih kecil dari 0,05, sehingga variabel bebas HRG berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dan juga nilai variabel bebas course berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat EKS. Jika dilihat dari nilai R-square yang besarnya 0,911 menunjukkan 0,911 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel HRG dan course terhadap variabel EKS sebesar 91,1%. Untuk interpretasi model, koefisien ARG bernilai positif dan koefisien course bernilai positif juga. Baiklah, kita akan melakukan analisis regresi berganda ini pada data yang kita gunakan
saat melakukan analisis faktor tadi. Caranya yaitu analyze, pilih regression, dan linear. Di sini saya memilih dependennya PE1, sedangkan independennya yaitu EE1 dan ISE1. Pengaturan untuk statistiknya sama, serta plotnya sama. Lalu tekan OK. Pada model sumari ini, nilai R2 adalah 0,244. Artinya kemampuan variabel EE1 dan ISE1 terhadap variabel PE1 adalah 24%. Selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain. Pada tabel ANOVA, semua variabel yaitu EE1 dan ISE1 berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel PE1. Pada koefisien, ISE1 tidak signifikan terhadap PE1 karena di atas 0,5. Nilai VIF untuk variabel EE1 dan ISE1 sama-sama 1,161. Sedangkan toleransinya adalah 0,861. Karena nilai VIF dari kedua variabel tidak ada yang lebih besar dari 10 atau 5, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas pada kedua variabel tersebut. Jika dilihat dari scatter plot, di sini sebaran titik membentuk suatu pola atau alur. Sehingga dapat disimpulkan terjadi homoskedasitas. Artinya data tersebut tidak lolos uji heterokedasitas dan tidak bisa untuk diuji. Sedangkan pada normal PP plot, sebaran titik umumnya ada yang menjauhi garis. Sehingga dapat dikatakan data residual tidak terdistribusi secara normal. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai analisis regresi berganda ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis of covariance atau ANCOVA. Di sini saya sudah menyediakan data dan yang pertama dilakukan sama seperti analisis-analisis sebelumnya, yaitu pada tab variable view dapat diubah nama serta dengan Michelle. Untuk analisis ANCOVA dapat dilakukan dengan dari menu Analyze, pilih General Linear Model dan Univariate. Masukkan variabel nilai ke bagian dependent variable. Masukkan variabel dosen ke bagian fix faktor. Masukkan variabel IK ke bagian covariate. Default dari SPSS adalah SS type 3. Untuk mendapatkan SS type 1 adalah caranya dengan sebelum klik OK. Terlebih dahulu klik model dan pada bagian sum of square, pilih type 1, lalu continue. Nah, di sini sudah ditampilkan output dari analisis ANCOVA. Karena menggunakan SS type 1,
Maka pengujian hanya dilakukan untuk mengetahui pengaruh perbedaan dosen pengajar terhadap nilai mahasiswa. Pengujian ini dilakukan dengan menghilangkan pengaruh IQ dari model. Dari hasil pengolahan terlihat angka signifikansi untuk mengubah dosen adalah 0,024. Karena nilainya jauh di bawah 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanpa pengaruh IQ, pada tingkat kepercayaan 95%, ada pengaruh perbedaan dosen pengajar terhadap nilai yang diperoleh oleh mahasiswa. Untuk mengetahui pengaruh IQ mahasiswa dan perbedaan dosen pengajar terhadap nilai yang diperoleh mahasiswa secara simultan, dapat dilihat dari angka signifikansi pada bagian korek model. Terlihat bahwa angka signifikansinya adalah sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi jauh di bawah 0,05, maka H0 ditolak, sehingga pada tingkat kepercayaan 95%, dapat disimpulkan bahwa secara simultan IQ mahasiswa dan dosen pengajar berpengaruh terhadap nilai yang diperoleh oleh mahasiswa. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai ketiga metode tersebut, yaitu analisis faktor, regresi berganda, dan analisis covariance ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.